Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknis perhitungan metode Fasi, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Pada video kali ini saya akan lebih fokus tentang langkah-langkah serta perhitungannya. Pada Tsukamoto terdapat koordinat X dan Y secara default atau awal. Jadi ada koordinat A, koordinat B pada sumbu X dan nilai 0, lalu nilai 1 untuk sumbu Y-nya. Yang perlu diperhatikan adalah Tsukamoto memberikan rumus awal seperti ini. Rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus Fasi berikutnya. Pada bagian ini disebut dengan derajat keanggotaan. Selanjutnya ada istilah alpha predikat atau fire strength. Di sini adalah untuk aturan. Jadi nanti bentuk kasusnya adalah ada soal, ada aturan. Aturan itu biasanya berbentuk and, or, atau not. Untuk and itu nanti menggunakan min, untuk or menggunakan max. Sedangkan untuk not atau komplement menggunakan satu min variabelnya. Terakhir adalah diversifikasi, yaitu untuk mendapatkan nilai set yang diperoleh dengan rumus berikut. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Jadi, sebuah perusahaan, permintaan terbesar 5.000, permintaan terkecil 1.000, persediaan terbanyak 600, persediaan terkecil atau tersedikit 100, lalu kemampuan produksi banyak adalah 7.000 dan produksi kecil atau sedikit adalah 2.000. Jadi ada 3 rentangan nilai di sini, yaitu 5.000, 1.000, 600, 100, dan 7.000, 2.000. Paragraf pertama ini adalah soalnya. Selanjutnya diberikan aturan. Di sini terdapat 4 buah aturan, gambarkan dengan R1 hingga R4. Aturannya seperti ini: permintaan turun persediaan banyak, produksi berkurang; permintaan turun persediaan sedikit, produksi berkurang; permintaan naik persediaan banyak, produksi bertambah; permintaan naik persediaan sedikit, produksi bertambah. Jadi soal, aturan, kemudian adalah nilai yang harus kita pecahkan. Jadi jika permintaannya 4.000, persediaan 300, berapa produksinya? Contoh kasus seperti ini dapat diselesaikan dengan 3 metode, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah dengan koordinat tadi, kita hitung dulu variabel pertama, yaitu permintaan. Kita letakkan nilai maksimum dan minimum permintaan, yaitu 5.000 dan 1.000 di koordinat XY. Kemudian setelah langkah tersebut, kita letakkan kasusnya di mana yang diketahui adalah permintaan 4.000. Kira-kira di sini, kemudian tarik garis ke atas. Garis ke atas ini akan memotong 2 buah garis lainnya, yaitu garis naik dan garis turun. Untuk menentukan nilai titik koordinat potongan ini, kita menggunakan rumus ini. Rumus yang digunakan adalah rumus yang berada di tengah, yaitu B min X per B min A untuk menentukan titik koordinat garis turunnya. Jadi untuk menentukan titik ini, itu kita gunakan B min X per B min A, di mana B adalah 5.000 dan A adalah 1.000. X adalah 4.000. Saya ulangi, B adalah nilai maksimal yaitu 5.000, A adalah nilai minimumnya yaitu 1.000, X adalah nilai yang diketahui atau nilai soalnya yaitu adalah 4.000. Untuk titik koordinat naik itu menggunakan rumus yang di bawah, yaitu X min A per B min A. Jadinya kira-kira seperti ini. Jadi mu permintaan turun B min X per B min A itu didapat nilai 0,25. Jadi mu permintaan turun, titik koordinat yang ini, permintaan turun ini kalau ditarik garis ke kiri atau ke samping atau ke koordinat Y itu adalah 0,25. Untuk mendapatkan koordinat naik itu menggunakan rumus X min A per B min A. Hasil yang didapat adalah 0,75. Jadi di sini yang penting diingat adalah kita sudah mendapatkan nilai mu permintaan turun yaitu 0,25, mu permintaan naik adalah 0,75. Nilai ini akan kita gunakan seterusnya juga pada metode Fasi berikutnya, yaitu Mamdani dan Sugeno. Lakukan hal yang sama pada persediaan. Jadi yang persediaan maksimumnya adalah 600, minimumnya adalah 100. Yang diketahui dari soalnya adalah 300. Letakkan 300 kira-kira di sini. Kemudian tarik garis ke atas. 300 akan memotong 2 buah garis, yaitu garis banyak dan sedikit. Untuk menentukan titik potong ini digunakan rumus yang sebelah kiri masih sama, yaitu B min X per B min A untuk yang turun atau sedikit, yang banyak atau Fasi naik.
gunakan rumus X min A per B min A. Jadi mu persediaan sedikit B min X per B min A dapat nilai 0,6. Jadi titik potong koordinat yang di sini adalah 0,6. Kemudian mu persediaan banyak yang ini yang di bawah itu adalah 0,4. Nah, untuk produksi koordinatnya seperti ini, tapi kita tidak melakukan hal yang sama karena produksi ini adalah yang ditanyakan. Jadi produksi adalah yang ditanyakan, berapa nilai produksinya, kan seperti itu. Dari ketentuan, permintaan, dan persediaan. Kita lewati dulu yang ini, sebentar akan digunakan. Kita masuk ke aturan. Jadi aturan 1-4 itu kita olah dengan fire strength. Kita kembali ke atas dulu, fire strength, di mana fire strength N atau dan itu menggunakan fungsi min. Bahasanya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Ini aturan 1. Aturan 1 menggunakan N atau dan. Sehingga fungsi yang digunakan adalah min. Kita sudah mendapatkan permintaan turun dan persediaan banyak. Permintaan turun, persediaan banyak itu diambil dari perhitungan yang tadi, di mana permintaan turun adalah 0,25, persediaan banyak adalah 0,4. Jadi fungsinya adalah min permintaan turun, persediaan banyak. Min 0,25 dan 0,4, sehingga nilai yang didapatkan adalah 0,25. Sehingga aturan 1 atau aturan pertama bernilai 0,25. Jadi aturan 1 memiliki alfa predikat yaitu 0,25. Dari aturan tersebut yang bernilai 0,25, nilai 0,25 itu kita masukkan ke koordinat XY untuk produksi. Jadi kebalik, jadi sekarang yang diketahui adalah 0,25, yang dicari banyaknya produksi. Jadi jika 0,25 berapa produksinya? Nilai 0,25 itu kita masukkan ke koordinat XY produksi. Nah, jadi sekarang kebalik, kita mengetahui nilai 0,-nya atau nilai Y-nya, yang kita cari adalah nilai X-nya. Jika Y-nya adalah 0,25, berapa banyak produksinya? Nah, aturan 1 menyebutkan bahwa produksi barang berkurang. Berarti titik temunya ada di garis yang ini, berkurang. Sehingga digunakan rumus yang ini dengan hasil sama dengan yang diketahui, yaitu adalah 0,25. Masukkan B, masukkan A, sekarang yang dicari adalah X-nya. Sehingga didapat X dari aturan pertama atau disebut set 1 gitu ya. Jadi X dari aturan pertama atau set 1 adalah 5750, 5750. Lakukan hal yang sama pada aturan 2. Jadi aturan 2 bahasanya adalah jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Masih menggunakan dan atau N, sehingga masih digunakan fungsi min. Ambil mu permintaan turun dan mu persediaan sedikit, gunakan fungsi min, didapat 0,25. Masuk lagi ke sini, 0,25, kebetulan nilainya adalah sama, sehingga hasil yang didapat untuk X aturan 2 atau set 2 juga 5750. Aturan 3, permintaan naik, N persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Gunakan min, ambil mu permintaan naik dan mu persediaan banyak, sehingga yang didapat adalah 0,4. Masuk ke sini, 0,4. Aturan ketiga menyebutkan produksi barang bertambah, sehingga garis yang digunakan adalah yang ini. Kita tahu Y-nya 0,4, aturan 3, 0,4, ambil rumus pasti naik atau garis bertambah, kemudian hitung X-nya. Diketahui A dan B, minimum dan maksimum, serta sama dengan atau Y-nya adalah 0,4. Sehingga didapatkan nilai X untuk aturan ketiga adalah 4000 atau set 3 adalah 4000. Terakhir, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Ambil mu permintaan naik dan mu persediaan sedikit, gunakan min karena masih dan, sehingga yang didapat adalah 0,6 untuk aturan 4. Persediaan banyak, persediaan bertambah, berarti garis yang dilihat adalah garis yang ini. Letakkan 0,6, kita tahu 0,6.
dimasukkan ke rumus, hitung nilai X-nya, sehingga X untuk aturan keempat atau set 4 adalah 5000. Kita sudah menemukan semua nilainya. Terakhir adalah defusifikasi untuk mendapatkan jawaban dari soalnya. Jangan lupa permintaan 4000, persediaan 300, produksi berapa. Sehingga dimasukkan kembali alfa predikat 1 dikali set 1. Alfa predikat 1 adalah 0,25, set 1 adalah 5750, alfa predikat 2 adalah 0,25, set 2 adalah 5750, alfa predikat 3 adalah 0,4, set 3 adalah 4000, alfa predikat 4 adalah 0,6, set 4 adalah 5000, sehingga kita bisa menentukan nilai set akhir atau defusifikasinya. Diinputkan seperti ini seharusnya hingga plus alfa predikat n dikali set n dibagi alfa predikat ke n. Jadi bergantung pada jumlahnya aturan yang ditetapkan. Sehingga nilai akhir kita mendapatkan 4983. Jadi jumlah makanan yang harus diproduksi adalah sebanyak 4983 kemasan jika dihitung menggunakan metode Fasi Tsukamoto. Kira-kira seperti itu langkahnya. Selanjutnya akan saya coba dengan metode Fasi Mamdani. Pada Mamdani, bedanya adalah ketika kita selesai mengerjakan atau selesai menghitung nilai 0,0 tadi atau nilai alfa predikatnya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi adalah 0,25. Permintaan turun, persediaan sedikit, produksi adalah 0,25, dan seterusnya. Dari sini kita mengambil nilai maksimum. Jadi nilai maksimum untuk produksi barang yang berkurang dan produksi barang yang bertambah, sehingga didapatkan nilai 0,25 ini karena nilainya sama, dan nilai 0,6. Jadi yang diambil adalah 0,25 dan 0,6. 0,25 untuk produksi berkurang dan 0,6 untuk produksi yang bertambah. Jadi ada dua nilai yang diambil. Selanjutnya kita kembali ke koordinat produksi dengan nilai maksimum adalah 7000 dan nilai minimum adalah 2000. Kita memiliki koordinat seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan nilai potong dari bagan yang ini. Jadi kita memiliki bagan seperti ini di metode Mamdani. Jadi kita menghitung garis pembatas untuk peralihan bentuk ini. Caranya menghitung A1 dan A2 kita sebut adalah A1 dan A2. A1 dikurangi 2000 dikurangi nilai minimumnya, itu dibagi nilai maksimumnya. Caranya menghitung adalah garis A1 dihitung dengan rumus A1 dikurangi nilai start, dimulai dari koordinat 2000 dibagi dengan panjang koordinatnya harus menghasilkan atau sama dengan 0,25, sehingga A1 bernilai 3250. Untuk A2 caranya sama. Jadi A2 dikurangi nilai startnya, nilai awalnya itu 2000 dibagi dengan panjang koordinatnya harus menghasilkan nilai 0,60, sehingga A2 didapatkan 5000. Dengan kata lain, diperoleh fungsi keanggotaan yaitu 0,25 sebagai poin awal, di mana 0,25 ini adalah dengan set atau dengan produksi kurang dari sama dengan 3250. Lalu ada poin set di antara 0,25 hingga 0,6 yang miring ini, di antara 0,25 hingga 0,6, dengan banyaknya produksi adalah di antara 3250 hingga 5000, dan terakhir adalah poin set 0,6 dengan nilai produksi adalah lebih dari atau sama dengan 5000. Untuk lebih mudah memahami, kira-kira seperti ini. Jadi untuk menentukan nilai setnya atau difusifikasi dengan Mamdani, salah satu metode yang sering digunakan adalah metode centroid. Jadi Fasi Mamdani ini memiliki beberapa metode untuk melakukan difusifikasi. Jika tadi di Tsukamoto hanya ada satu metode, untuk di Mamdani difusifikasinya sendiri memiliki beberapa metode. Metode yang paling banyak digunakan atau sering digunakan dan saya bahas sekarang adalah metode centroid. Nah, untuk menentukan nilai set atau nilai akhir atau nilai jawaban dari kasusnya, koordinat yang dibangun tadi bentuk seperti ini yang didapat dari nilai maksimum
alfa predikatnya itu dibagi menjadi 3, yaitu D1, D2, dan D3. Jadi bagiannya disebut dengan D1, D2, dan D3 yang memiliki titik pembatas yaitu 3250 dan 5000. Luasnya disebut dengan A1, A2, dan A3. Satu lagi ada yang disebut momen yang menggunakan variabel M1, M2, dan M3. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Untuk menemukan set, kita harus menghitung momen dulu. Momen didapatkan dengan rumus seperti ini. Jadi ada rumus integral set dikali mu, lalu set dz. Bagian pertama, D1, itu kita menghitung M1 atau momen yang pertama. Momen yang pertama yaitu adalah daerah D1 dengan nilai awal 0, jadi dari kiri hingga 3250. Dengan nilai dari koordinat Y adalah 0,25 atau mu z. Jadi rumusnya seperti ini, didapatkan hasil 1.320.312,5. Bagaimana melakukan perhitungan ini? Kita dapat memanfaatkan kalkulator online seperti ini. Saya berikan contoh yaitu dengan mengklik option, lalu mengganti variabel integralnya dengan z sini, kemudian mengikuti bentuk dari rumus matematikanya yaitu integral 0 3250. Jadi saya akan berikan contoh pertama yaitu dengan mengklik options. Jadi kita ganti variable of integration dengan set, kemudian kita ikuti bentuk rumus matematikanya yaitu 3250 0, kemudian ganti dalam kurungnya dengan 0,25. Nah, sudah mirip, sudah persis dengan rumus matematika, yaitu momen daerah pertama, integral 0 3250 dengan alfa predikat yaitu 0,25 set dz. Kita kerjakan dengan kalkulator online, integralkalkulator.com. Klik go. Kita bisa lihat hasilnya di paling bawah itu 1.320.312,5 sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Dilanjutkan dengan momen kedua dan momen ketiga mendapatkan hasil sekian. Saya tampilkan perhitungan dengan memanfaatkan website integralkalkulator.com. Hasilnya kira-kira sama. Terakhir, setelah mendapatkan momen, kita menghitung luas daerah seperti menghitung bangun datar pada matematika. Jadi kita sudah mendapatkan A1, lalu mendapatkan mu z atau koordinat Y, sehingga kita bisa menghitung luas daerah ini, seperti menghitung luas bangun datar. Mendapatkan luas daerah A1, ini adalah persegi panjang, sehingga 0,25 lebar dikali panjang A1. A1 adalah 3250, sehingga didapatkan 3250 dikali 0,25 sama dengan 812,5, sehingga luas daerah A1 adalah 812,5. A3 sama, jadi kita mendapatkan 0,6 untuk lebarnya, nah sedangkan panjangnya adalah nilai maksimum di mana 7000 dikurangi A2 5000. Jadi 7000 dikurangi 5000 dikalikan dengan 0,6. Mendapatkan luas daerah A3 adalah 1200. Untuk A2 bentuknya seperti ini. Rumusnya adalah 0,25 lebar yang kiri ditambah 0,6 lebar yang kanan dikali 5000 dikurangi 3250, A2 dikurangi A1, berarti mendapatkan panjang yang ini. Saya ulangi, sisi lebar sebelah kiri ditambah sisi lebar sebelah kanan dikali panjang A1 ke A2 per 2, sehingga mendapatkan nilai dari A2. Terakhir adalah mendapatkan nilai set dengan metode centroid pada fasi Mamdani dengan rumus menjumlahkan ketiga momen dibagi menjumlahkan ketiga luas daerah. Jadi saya ulangi, M1 ditambah M2 ditambah M3 dibagi luas daerah A1, luas daerah A2, luas daerah A3. Hasilnya adalah 4247,74 atau dibulatkan menjadi 4248. Jadi nilai tersebut nilai yang diperoleh dengan menggunakan fasi Mamdani. Terakhir ada fasi Sugeno, mirip seperti Mamdani. Yang berbeda adalah pada Sugeno
aturannya adalah berupa konstanta atau persamaan linier. Jadi pada dua metode sebelumnya aturannya tidak berisi angka atau tidak merupakan persamaan. Jadi metode Fasi-Sugeno order 0 aturannya adalah jika bla 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 maka set sama dengan sekian. Metode Fasi-Sugeno order ke-1 aturannya berbunyi jika bla 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 maka set sama dengan ada persamaan linearnya. Jadi yang berbeda pada Sugeno adalah aturannya. Ini adalah contoh aturan dari kasus yang diselesaikan dengan metode Sugeno. Jika permintaan turun, persediaan banyak, maka di sini disebutkan produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Terakhir adalah permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Dan jika aturannya seperti ini, yang digunakan adalah metode Sugeno. Caranya sama, jadi kita menghitung dulu menggunakan fire strength, permintaan turun, persediaan banyak, dan jadi min dari mu permintaan turun dibandingkan dengan persediaan banyak mendapatkan 0,25. Di sini kita langsung mendapatkan set 1 yaitu dengan permintaan dikurangi persediaan. Jadi yang ditanyakan adalah permintaan 4000, persediaan 300. Sehingga kita mendapatkan aturan pertama yaitu dengan alfa predikat 0,25 dan set 1 adalah 3700. Lanjutkan ke aturan kedua. Permintaan turun, persediaan sedikit, produksi sama dengan permintaan. Kita hitung mu permintaan turun di min digunakan fungsi min dengan persediaan sedikit mendapatkan 0,25. Kita hitung set 2 produksi sama dengan permintaan sehingga set 2 adalah 4000. Kita hitung aturan ketiga masih sama yaitu mu permintaan naik n mu persediaan sedikit menggunakan fungsi min didapatkan 0,4 produksi sama dengan permintaan sehingga set 3 bernilai 4000. Yang terakhir aturan keempat permintaan naik persediaan sedikit menggunakan fungsi min untuk mu permintaan naik dan persediaan sedikit didapatkan hasil 0,6. Set keempat tinggal diinputkan angkanya 1,24 dikali permintaan dikurangi persediaan. Jangan lupa yang dikerjakan pertama adalah perkalian kemudian dikurangi. Terakhir produksi set atau produksi dari soal yang harus dipecahkan diinputkan dengan rumus seperti ini. Alfa predikat 1 dikali set 1, seterusnya hingga alfa predikat 4 dikali set 4 dibagi dengan alfa predikat 1 dijumlahkan hingga alfa predikat 4. Hasilnya adalah 4230. Jadi kira-kira demikian pembahasan sebuah contoh kasus dengan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Sekian, semoga bermanfaat.